atau menghubungi tim Noken bisa pelatihan. Metodologi penelitian dan analisis ini ada 2 poin yang nanti saya sebutnya sudah disebutkan atau masuk dalam koordinasi. Itu contoh nih hasil penelitian. Selamat siang Bapak Adi. Sehat ya Pak ya. Oke, Pak Adi kan sekarang ini kita ada acara pelatihan penulisan skripsi nih Pak Adi. Kira-kira acara itu rutin nggak sih dilakukan sama FEB Unggul? Ya, gini Mas Damar. Ya, jadi untuk acara pelatihan skripsi ini memang rutin kita lakukan ya. Itu sudah hampir 10 tahun ya. 10 tahun ya Pak ya, rutin berarti. Rutin setiap tahun kita mengadakan acara untuk pelatihan skripsi. Oke. Terus Pak Adi, kira-kira apa sih manfaat yang diperoleh ketika kita ikut pelatihan ini Pak? Siswa terutamanya Pak. Ya, gini. Jadi mahasiswa kan jelas ya dituntut ya untuk bisa menghasilkan hasil penelitiannya. Iya betul. Ini kadang-kadang seringkali mahasiswa bingung mau apa yang akan dia teliti. Iya. Bagaimana prosedur untuk melakukan penelitian tersebut. Dengan pelatihan ini, jadi kita bekali mahasiswa mulai dari alur cara penulisan skripsi itu seperti apa, prosesnya nanti harus dijalankan seperti apa, dan kita tambahkan lagi dengan metodologi penelitian, kemudian juga ini untuk meminimalkan ya, terjadinya plagiasi. Ini juga kita berikan teknik-teknik untuk bagaimana membuat kalimat yang bagus yang di parafrase dari kadang-kadang kan tidak asal sumber ya. Ini harus di parafrase. Kemudian juga nah ini juga yang penting juga ini nantinya ya karya-karya dari dosen yang ada ini juga bisa nantinya mungkin sebagai acuan ya, untuk citasi betul sekali Pak. dan nah ini yang penting yang bahwa hasil penelitian itu nantinya harus bisa diketahui oleh khalayak ramai ya. Ini kemudian sekarang tahun ini ya kita juga sudah menerbitkan yang SKD-kan FPP ya itu tentang alternatif untuk penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Oke, berarti yang sebelumnya cuma skripsi sekarang bisa bermacam-macam ya Pak ya? Iya, jadi kalau skripsi ini kan hanya 7 SKS ya, mana nantinya 3 SKS itu yaitu bisa dinilai dari seminar rencana skripsi karena bagaimana nantinya skripsi ini bisa diteruskan atau tidak itu kan harus kita seminarkan dulu. Kemudian nantinya di hasil akhir ya, mahasiswa itu harus mempertahankan isi dari penelitiannya dan itu nilainya adalah 4 SKS. Proses tersebut ya itu bisa digantikan dengan memberikan kontribusi berupa diseminasi hasil penelitiannya kepada khalayak. Dalam bentuk apa ini Pak biasanya Pak? Ya itu mahasiswa kita harapkan untuk bisa mengikuti ya sebagai pemateri untuk conference baik nasional maupun internasional. Dan jangan lupa Mas, bahwa mahasiswa yang mau ya, dan siap untuk mengikuti conference yaitu fakultas juga akan memberikan reward. Jadi ada ya kalau untuk nasional kita akan berikan reward sebesar 100.000 ya pada mahasiswa. Kemudian kalau internasional kita ada maksimal sampai 1 juta rupiah. Mas dulu. Mau tanya-tanya Gimana? Gini, kan kita baru diadain nih pelatihan skripsi kan? Benar. Apa sih pentingnya pelatihan skripsi ini menurut Mas Gunung? Oke, ya pastinya positif sekali ya pelatihan skripsi ini karena memang mahasiswa tingkat akhir ini butuh banget yang namanya dibekali, butuh banget yang namanya kesiapan dan harus di-trigger. Ini salah satu upayanya untuk bisa memacu mereka untuk memotivasi biar lebih cepat, lebih sat garap skripsinya ya. Betul. Terus ini ada lagi Mas, saya sering dapat curhat dari mahasiswa tuh kesusahan dalam menemui dosen saat bimbingan. Kira-kira apa nih solusinya dari Mas Gunung kira-kira sebagai dosen muda yang energik sekali ini? Gimana ini? Emosional gitu. Jadi kalau saran
dari saya sih misalnya untuk gimana kiat-kiat menemui dosen itu ya. Ya, betul. Ya mungkin yang pertama dihubungi dengan sebaik mungkin. Dengan sopan. Dengan sopan, Betul. komunikasi yang penting nanya lah lewat WA, lewat email atau apa. Nah kalau mungkin belum ada respon, coba ditunggui di depan ruangan. Ditunggui, harus dia menunggu dong ya. Harus asanti. Insya Allah dosen itu akan mengerti asal asanti. Apa itu asanti? Apa itu, Mas? Asal setia menanti. Ada anak juga Oh kayaknya. iya, anak parmen kan. Ya itu yang penting harus persisten ya, harus selalu teguh ya. Teguh ya, dan mentalnya harus kuat juga. Betul. Tetap baik. Penting banget. Terus ada lagi nih Mas, Ini, Mas. kan banyak tuh mahasiswa yang udah daftar skripsi, Oke. tapi ternyata nanti ngilang mahasiswanya udah nggak balik lagi. Gimana ya tipsnya buat mahasiswa biar cepet nyelesain skripsi nih? Oke, ya yang pasti harus komitmen di awal ya. Komitmen harus Dan ada ya, Mas, harus ya. diyakini bahwa skripsi itu kebutuhan setiap mahasiswa. Iya. Bukan tuntutan, bukan beban gitu, tapi ini kebutuhan. Iya. Jadi kalau skripsinya sudah selesai, lulus kan? Iya. Nah, itu. Kalau sudah lulus ngapain? Mau kerja, Nikah. mau membangun rumah Tangga. rumah sendiri dong, rumah sendiri dulu baru rumah tangga gitu ya. Iya. Itu semua akan bisa lancar lah ya pastinya. Jadi jadikan skripsi itu suatu kebutuhan yang harus dituntaskan sampai akhir. Oke, ingat dia masuk kuliah juga tanggung jawabnya untuk menyelesaikan kuliahnya sampai akhir. Sekali. Komitmen sama orang tua ya. Oke, terakhir nih Mas Tunggul, tak kasih challenge buat Mas Tunggul. Waduh, ngeri. Sedap kalau dikasih challenge ini. Aduh, Ya, saya kasih waktu 5 detik buat bikin judul skripsi buat Mas Tunggul. Ayo, 1, 2. Pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan. Udah. Terima kasih Mas Tunggul. Sampai ketemu kembali. Ya, terima kasih. Oke, masuk. Oke, selamat siang semuanya. Saya sedang bersama mahasiswa nih. Di sebelah kanan saya ada Mbak siapa? Yesa, Mbak Yesa dari Prodi. manajemen. Dan di sebelah kiri saya ada Mbak Putri, Putri dari Prodi. manajemen juga. Oke, dari Prodi Manajemen. Semester berapa nih kalian nih? Semester 5. Semester 5 ya dua-duanya. Oke, semester 5. Kan sekarang ini baru selesai mengikuti pelatihan skripsi nih. Kira-kira setelah mengikuti pelatihan ini tuh apa yang kalian dapat nih? Ilmu, tentunya ilmu ya yang lebih utama. Terus kita jadi lebih tahu tentang skripsi, detailnya itu seperti apa gitu. Oke, jadi lebih tahu detail tentang skripsi. Kalau Mbak Putri gimana? Jadi lebih mantep sih buat kayak mau ngajuin kayak outline-nya gimana, terus juga buat ngerjain skripsinya. Oke, jadi prosesnya tahu ya. Jadi proses cara ngajuin skripsinya gimana, jadi lebih paham dengan adanya pelatihan skripsi ini. Nah, kira-kira nih buat persiapan kalian skripsi nih, apa sih support system kalian nih? Dari Mbak Putri dulu deh. Support sistemnya yang pengen lulus bareng sama pacar sih. Oke, pengen lulus bareng pacar nih. Berarti buat menonton nih ya, ini udah punya pacar. Buat Mbak Yesa gimana? Kalau saya sih terutama keluarga, karena keluarga kan udah pengen banget anaknya lulus ya. Jadi sebisa mungkin kita bekerja keras buat lulus cepat. Oke, karena pengen cepet lulus karena udah punya calon mantu mungkin ya. bisa jadi. Bisa jadi juga kayak gitu. Oke. Oke, terus saya pengen challenge kalian nih buat bikin judul skripsi dalam 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo dari Mbak Yesa dulu. Ya, kalau menurut Yesa tuh judulnya insya Allah pengaruh terhadap brand image, terhadap keputusan produk. Oke, bisa pembelian produk Ya, gitu ya. terhadap keputusan pembelian produk ya itu. Oke, bagus sekali ya judulnya. Terus kalau Mbak Putri sendiri apa nih judulnya? Insya Allah ya, pengennya sih pengaruh motivasi, lingkungan kerja dan stres kerja terhadap kepuasan kerja. Oke, mantap bukan? Nah, terus yang terakhir nih buat Mbak Putri dan Mbak Yesa nih. Kira-kira 3 tahun lagi bakal jadi apa nih kalian? Kalau Yesa sih pengen jadi wanita karir, tapi Yesa juga pengen daftar jadi pegawai bank. Oke, pengen jadi pegawai bank nih. Terus kalau Mbak Putri sendiri apa nih? Insya Allah mudah-mudahan aja S2 sih, pengen lanjut S2, terus ya tinggal bisa cari dosen. Oke, pengen jadi dosen. Oke, tips aja buat jadi dosen itu ada enaknya ada enggaknya. Oke, sekian saja dari saya. Sampai jumpa. Dadah.